saudara, saya bersyukur bisa ketemu. Dan pada kesempatan ini saya mau share firman Tuhan. Saya berdoa supaya saudara yang mendengarkannya dapat dikuatkan dan diberkati. Jangan lupa ketika saudara sudah dikuatkan dan diberkati, saudara bisa share lagi video ini supaya banyak orang dapat mengalami hal yang sama. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susa, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari ayat-ayat yang telah kita baca, kita menemukan reaksi seorang yang bernama Nehemia ketika dia mendengar kabar dari Hanani dan beberapa orang dari Yehuda. Saudaraku, apa yang didengar oleh Nehemia? Nehemia mendengar bahwa orang-orang yang terluput dari peperangan dan terluput dari penawanan sedang berada dalam kesukaran yang besar. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Itu berarti bahwa orang-orang yang terluput dari penawanan tidak ada perlindungan, sehingga Alkitab berkata bahwa mereka ada di dalam kesukaran yang besar. Saudaraku yang kekasih, ketika Nehemia mendengarkan berita ini, maka reaksi Nehemia pada waktu itu ialah dia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Kemudian ia berpuasa dan berdoa. Saudara, seharusnya reaksi kita sama seperti reaksi Nehemia. Tak kala saat-saat ini kita sedang diperhadapkan dengan penyebaran virus corona, di mana kondisi bangsa kita sedang berperang melawan pandemi ini yang begitu luar biasa, yang hari-hari ini peningkatan penyebarannya begitu dahsyat. Saudaraku yang kekasih, banyak orang ketika berhadapan dengan situasi ini tidak memiliki reaksi yang benar. Ada yang mempersalahkan orang lain, ada yang mengkritik orang lain, ada yang mengambil keuntungan di masa-masa sulit ini. Saudaraku, berbeda dengan Nehemia. Ketika dia melihat saudara-saudaranya sedang dalam kesukaran yang besar, bahkan kotanya, bangsanya sedang mengalami masa-masa yang sulit, justru dia bersedih untuk situasi itu. Dan bukan cuma bersedih, tapi dia berkabung dan dia berpuasa dan berdoa. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya rindu ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Kita yang tinggal di Indonesia, kita sedang diperhadapkan dengan masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit. Janganlah kita saling mengkritik satu dengan yang lain. Janganlah kita saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Janganlah kita saling membenarkan dan menyalahkan. Tetapi mari kita bereaksi seperti Nehemia, di mana kita memiliki empati, kita memiliki belas kasihan, kita memiliki perasaan kasih yang dalam terhadap bangsa kita, bahkan terhadap saudara-saudara kita yang sedang terpapar virus corona, bahkan yang kehilangan keluarga mereka oleh karena virus corona ini. Saudaraku yang kekasih, bukan cuma sampai pada perasaan kasih, belas kasihan, tetapi kita harus memiliki tindakan yang nyata. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Yang pertama ialah kita harus mengambil waktu untuk berpuasa.
Berbicara tentang puasa, puasa bukan soal kita tidak makan atau tidak minum. Tetapi puasa lebih daripada tidak makan dan tidak minum. Puasa artinya kita meninggalkan rutinitas kita, meninggalkan agenda kita, meninggalkan kesibukan kita untuk mencari Tuhan, menyediakan waktu yang lebih banyak untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk datang menghampiri Tuhan, di mana di dalam menghampiri Tuhan kita dapat merenungkan kembali tentang kehidupan kita, merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dengan bangsa kita. Mungkin ada hal-hal yang salah yang telah kita lakukan. Mungkin ada tindakan-tindakan keliru yang kita sebagai warga negara, bahkan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mungkin ada hal-hal yang telah kita buat yang menyakiti hati Tuhan. Yang saya dapat katakan mungkin dosa-dosa yang telah kita buat yang sampai hari ini masih kita lakukan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kadang-kadang masalah diizinkan Tuhan terjadi supaya kita kembali berbalik kepada Tuhan, berbalik dari dosa-dosa kita, untuk kita bisa kembali kepada hidup yang benar, hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam puasa itu, saudaraku, kita akan benar-benar menyelidiki kembali kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Dan kita kembali untuk merenungkan tentang apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan berpuasa, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan dan mengenal rencana Tuhan di balik masa-masa sulit yang sedang kita hadapi ini. Dan saudaraku yang kekasih, yang kedua ialah Nehemia bukan saja berpuasa, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, menghadapi masa-masa yang sulit ini, jangan kita banyak bicara, jangan kita banyak menyalahkan, jangan kita banyak mengkritik, jangan kita berlagak seperti seorang yang paling tahu tentang kondisi keadaan ini. Biarkan saudara, mereka yang memiliki kapasitas untuk menangani persoalan ini, Tuhan akan pakai mereka. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara, tidak ada jalan yang terbaik yang dapat kita lakukan di masa-masa sulit ini. Di dalam kehidupan kita, saudara, hanya ada satu jalan yang terbaik, yaitu kita datang kepada Tuhan di dalam doa yang sungguh-sungguh. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saudara, berdoa berarti kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang mengontrol situasi bangsa kita, Tuhan yang mengontrol akan penyebaran virus corona ini, dan Tuhan juga sanggup untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Saudaraku yang kekasih, dengan berdoa juga bukan saja kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan kondisi bangsa kita, tetapi dengan berdoa juga kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan berdoa kita menyatakan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara, dengan berdoa kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari hari ini kita mengambil sikap ya, seperti yang diambil oleh Nehemia. Ini adalah reaksi Nehemia, yaitu Nehemia, saudaraku, dia memiliki kasih kepada saudara-saudara sebangsanya. Dia memiliki kasih kepada kondisi keadaan bangsanya. Dan karena dia memiliki kasih, dia berkabung, dia berpuasa, dan dia berdoa. Saudara, mari hari-hari ini, dalam masa-masa yang sulit ini, kita mengambil waktu untuk berpuasa
kita mengambil waktu untuk berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk memulihkan kondisi keadaan bangsa kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Shalom.